Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Ibrahim. Bab Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Terdengar oleh Raja Namrud kegiatan Nabi Ibrahim berdakwah mengingkari persembahan-persembahan berhala, mengajak orang menyembah Allah yang Maha Esa, dan menghancurkan patung-patung yang menggusarkan dan menimbulkan kemarahan rakyatnya, serta hukuman pembakaran yang gagal itu. Raja Namrud merasa khawatir bila Nabi Ibrahim dibiarkan bebas berdakwah terus akan dapat mengurangi kewibawaannya, melemahkan kekuasaannya, bahkan mungkin menghancurkan kerajaannya kelak. Maka dipanggillah ia menghadap kepadanya. Berkatalah Namrud kepada Nabi Ibrahim yang berada di depannya, "Apakah itu fitnah yang engkau sebarkan dan api kerusuhan yang engkau kobarkan di tengah-tengah rakyatku? Dan siapakah Tuhan yang engkau anjurkan orang menyembahnya? Adakah Tuhan yang engkau kenal dan patut disembah menurut anggapanmu selain aku? Siapakah yang mempunyai kedudukan setinggi kedudukanku dan memiliki kekuasaan seluas kekuasaanku? Tidakkah engkau melihat bahwa aku berkuasa mengatur kerajaanku yang luas ini, menetapkan atau membatalkan sesuatu menurut kehendakku tanpa ada seorang pun yang dapat menghalang-halanginya? Perintah-perintahku ditaati dan putusan-putusanku mutlak dilaksanakan tanpa ditunda atau dibantah. Orang-orang pada menggantungkan harapan-harapan dan keinginan-keinginannya hanya kepadaku, dan kepadaku pula mereka mengharapkan pertolongan bagi kesukaran dan penderitaannya. Adakah engkau melihat atau menemukan orang yang berani melanggar perintahku atau melawan kekuasaanku? Mengapa engkau berani berbuat demikian? Menyimpang dari cara-cara dan adat istiadat yang sudah berlaku di dalam kerajaanku, mencela dan menghina, bahkan merusak dan menghancurkan persembahan-persembahan rakyatku." Nabi Ibrahim menjawab dengan tenang dan lantang, "Aku tidak menyebarkan fitnah atau membuat keonaran. Aku membawa kebenaran dan ingin menghilangkan kebatilan dan kesesatan. Aku mengajak orang-orang meninggalkan persembahan kepada patung-patung yang tidak berguna, agar mereka beriman dan menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan manusia dan alam sekitarnya, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, memberi kehidupan kepada makhluknya dan atau mencabutnya. Itulah Tuhan yang aku sembah dan ajak orang-orang untuk menyembahnya, dan bukan patung-patung yang mereka bikin dan ada-adakan sendiri, lalu dipuja dan disembahnya sebagai Tuhan." Berkata lagi Namrud, "Jika Tuhanmu yang engkau sembah dapat menghidupkan dan mematikan orang, aku pun dapat berbuat demikian. Seorang yang seharusnya menjalani hukuman mati, bila aku beri ampun kepadanya, maka itu berarti bahwa aku telah menghidupkan dia. Dan sebaliknya, orang yang aku jatuhi hukuman mati, berarti aku mematikan dia. Dengan demikian, tidak ada bedanya antara Tuhanmu dan aku. Mengapa engkau tidak menyembah aku saja?" Nabi Ibrahim segera mengalihkan pertanyaannya kepada soal lain. Ia berkata kepada Namrud, "Baiklah, Tuhanku telah menciptakan matahari dengan memberinya arah dan haluan yang sudah ditentukan, yang tidak pernah dan tidak akan menyimpang daripadanya.
Baiklah, Tuhanku telah menciptakan matahari dengan memberinya arah dan haluan yang sudah ditentukan, yang tidak pernah dan tidak akan menyimpang daripadanya sedikit pun. Ia terbit tiap hari dari arah timur dan terbenam di arah barat. Maka cobalah, jika engkau mengaku mempunyai kekuasaan Tuhan, ubahlah haluan itu dan terbitkanlah sang matahari itu dari barat. Dapatkah engkau berbuat demikian? Namrud tidak dapat menjawab tantangan Nabi Ibrahim dan mengucapkan sepatah kata pun, seakan-akan tersumbat mulutnya dengan batu. Dan sejak saat itu pula Namrud melihat dalam diri Nabi Ibrahim seorang musuh besar baginya, yang harus diperlakukan dengan bijaksana dan hati-hati. Ia tidak segera menunjukkan permusuhan atau memperlihatkan tanda-tanda kebencian kepada Nabi Ibrahim. Ia bahkan bersikap seakan-akan acuh tak acuh terhadap gerak-gerik dan tindak tanduk Nabi Ibrahim yang dibiarkannya tetap tinggal di dalam kerajaannya, bebas berdakwah dan menyebarkan ajarannya. Akan tetapi ia menyebarkan mata-mata dan polisi rahasianya untuk mengamati gerak-gerik Nabi Ibrahim, serta menjauhkannya sedapat mungkin dari rakyat agar tidak termakan oleh pengaruhnya. Namrud hanya menunggu kesempatan yang tepat untuk memberi pukulan yang menentukan kepada Nabi Ibrahim. Ia merasa bahwa wujudnya Nabi Ibrahim di tengah-tengah rakyatnya yang bodoh merupakan ancaman yang berbahaya bagi kerajaannya, yang dapat membinasakannya bila ia kurang bijaksana atau salah bertindak. Karenanya ia tidak mau menggunakan kekerasan terhadap Nabi Ibrahim sebelum kesempatan yang tepat tiba. Nabi Ibrahim merasa lama-kelamaan bahwa gerak langkahnya diamat-amati dan bahwa ia dikelilingi oleh mata-mata dan polisi rahasia raja, dan bahwa sang raja hanya menunggu kesempatan untuk melampiaskan dendam hatinya kepadanya dan membunuhnya bila saatnya tiba. Di samping itu, ia melihat tidak ada manfaatnya untuk tinggal lebih lama di tempat itu, karena ia tidak mendapat tanah subur bagi dakwahnya. Hati kebanyakan penduduknya sudah tertutup rapat dengan kebodohan dan ajaran iblis. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan tanah airnya, tanah yang gersang bagi dakwahnya, menuju tempat di mana ia mungkin dapat menemukan hati-hati yang terbuka luas bagi ajaran dan risalah Allah yang ia bawa. Hati-hati yang masih polos, belum menjadi sarangnya setan dan iblis.